warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan desain arsitektur sebagai model matematika. Di sini kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Syifaul Qalbi, dan ini rekan saya Putri Ahnat dari Aceh, dan ini rekan saya Alia Nur Saadah dari Semarang, dan ini rekan saya Binti Khalifah N dari Ngawi, dan ini rekan saya Afifatul Khairun Nisa dari Nganjuk, dan yang terakhir saudari Cika Retno Wulandari dari Gresik, Kota Semen. Selamat menyaksikan. Sejarah desain arsitektur. Desain arsitektur terlahir dengan adanya kebutuhan manusia akan kondisi lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif. Selain itu, arsitektur terlahir berkat cara manusia memanfaatkan bahan bangunan serta kecanggihan teknologi konstruksi. Arsitektur juga sudah ada sejak zaman purba. Pada zaman purba, arsitektur berupa bebatuan yang disusun berkeliling. Contoh arsitektur pada zaman purba yaitu Stonehenge yang ada di Inggris bagian selatan. Arsitektur pun belum dianggap sebagai keterampilan saat itu. Selain itu, pekerja arsitek juga dianggap sebagai orang tidak penting. Mereka hanya dianggap sebagai penerus tradisi dalam pembangunan. Kemudian, kemajuan teknologi dan pengetahuan akhirnya memicu manusia untuk berimprovisasi atau meniru dalam ranah arsitektur. Permasalahan-permasalahan yang harus dipecahkan dalam bidang desain arsitektur membawa perkembangan desain arsitektur menggunakan teori graf dalam studinya. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek dan hubungan antar objek. Apa sih desain arsitektur itu? Desain arsitektur adalah seni yang dilakukan oleh setiap individu untuk menyatakan imajinasi dan ilmu mereka ke dalam suatu rancangan bangunan. Oke, selanjutnya perhatikan di sebuah gambar bangunan berikut. Pada gambar tersebut, A, B, C, D, dan E menyatakan ruangan yang ada dalam bangunan, sedangkan O menyatakan bagian luar bangunan. Jika A, B, C, D, E, dan O dinyatakan sebagai titik-titik dan pintu yang menghubungkan antar ruangan, atau antar ruangan dengan bagian luar dinyatakan sebagai sisi, maka situasi pada gambar ini dapat dinyatakan sebagai graf. Di sini saya akan menjelaskan representasi graf dari desain sebuah bangunan ini. Ya, kita fokus pada titik A. Sini titik A, ada titik B juga, ada titik C juga, ada titik O, titik D, titik E. Sisi-sisi ini, sisi-sisi penghubung ini adalah pintu-pintu yang menghubungkan antar ruangan atau ruangan dengan luar ruangan. Ya, kita fokus pada titik A terlebih dahulu. Di sini ada sisi AB, berarti menunjukkan bahwa sini titik A dan titik B dihubungkan dengan pintu, yaitu pintu ini. Nah, pintu ini adalah pintu penghubung antar ruangan A dan B. Tarik sisi A ke B, dan juga ini ada A0, itu pintu yang menghubungkan dari titik A ke luar ruangan. Kan adalah luar ruangan. Ini lewat pintu depan. Nah, pintu depan. Tarik. Yang ini melengkung, AO yang melengkung, ini adalah penghubung, sama seperti tadi, penghubung titik A, pintu yang menghubungkan titik A dan luar ruangan, tapi lewat pintu samping. Nah, pintu samping. Di sini ada titik AD, sisi AD, sisi AD. Ini adalah pintu yang menghubungkan dari titik A ke D. Nah, ini pintunya.
4 sisi dari yang berasal dari titik A, karena di titik A itu hanya ada 4 pintu seperti itu. Jika kita amati graf ini merupakan graf terhubung karena jika kita ambil sembarang titik, kita pasti ada suatu lintasan penghubungnya. Misal kita ambil titik O dengan titik C, kita pasti akan menemukan lintasan O seperti itu. Selanjutnya, contoh desain arsitektur sebagai model matematika adalah terdapat denah ruangan dari sebuah rumah dan beserta pintu-pintunya yang menghubungkan ruangan-ruangan tersebut. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di samping, pintu sebelah kiri ruangan A adalah pintu yang menghubungkan rumah dengan halaman belakang rumah. Sedangkan pintu di sebelah kanan ruangan E adalah pintu keluar masuk rumah. Pertanyaannya begini, mungkinkah seseorang keluar rumah melalui pintu P10 dan mengunci seluruh pintu dimulai dari pintu P1 dengan syarat pintu yang sudah terkunci tidak boleh dilewati kembali? Simak jawabannya berikut ini. Denah pada gambar 1 dapat dinyatakan sebagai graf pada gambar berikut. Ruangan-ruangan pada denah tersebut di sini dapat dinyatakan sebagai titik-titik, yaitu titik A sampai H. Kemudian pintu penghubung antar ruangan yang terdapat pada denah tersebut di sini dinyatakan sebagai garis-garis penghubung antar titik. Nah, misalnya titik A dan E dihubungkan oleh pintu semu, maka masalah mula-mula yang menjadi masalah adalah apakah kunjungan kelilingnya dimulai dari titik A dan akan berakhir di titik E. Nah, kemudian kecuali titik A dan titik E ini, semua titik memiliki derajat ganda, sehingga merupakan sirkuit Euler. Kemudian rute kunjungan pada denah tersebut yaitu dimulai dari titik A, kemudian titik H, kemudian titik G, titik B, kemudian titik C, titik D, kemudian kembali ke titik G, kemudian titik F, dan terakhir titik E. Kemudian penguncian semua pintu yang ada dalam rumah tersebut dapat dilakukan melalui jalur yang pertama yaitu P1A, kemudian P2H, P7G, kemudian ke P3B, selanjutnya P4C, kemudian P5D, kemudian P6G, selanjutnya P8F, dan terakhir P9E. Kemudian melalui pintu 10 atau P10 keluar rumah. Kunjungan dari titik E ke A dilakukan melalui pintu semu sehingga tidak dipakai pada penyelesaian masalah mula-mula. Terima kasih teman-teman Atas perhatiannya. Tetap di rumah aja, Jaga kesehatan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa semester depan.